Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di LSK TV. Kepada teman-teman dan pemirsa di mana saja Anda berada, perkenalkan saya Abdi Nur Muhammad, salah satu santri LSK Ar-Rahmah. Sekarang kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Prodi Ilmu Hadis semester 6. Alhamdulillah. Telah hadir bersama kita di sini Bapak Profesor Abdul Mustaqim yang biasanya kami panggil Abi Mustaqim. Gimana kabarnya, Abi? Alhamdulillah sehat Mas Abdi ya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan melanjutkan dialog yang kemarin itu tentang manajemen kuliah. Edisi pertama itu tentang lulus tepat waktu. Nah, di sana sudah disampaikan beberapa tantangan-tantangan bagaimana seorang mahasiswa itu mendapat halangan rintangan selama menjadi mahasiswa. Begitu juga mahasiswi. Di antaranya itu mungkin bisa jadi tantangan tentang lawan jenis, tentang kecanduan game, atau mungkin sudah malas kuliah. Nah, itu yang biasanya menghalangi kami sebagai mahasiswa menghalangi untuk menyelesaikan Kuliah tepat waktu. Ya. Nah, salah satunya juga mungkin akan kita bahas di kesempatan kali ini lebih tentang gimana sih itu nyari judul yang tepat gitu. Soalnya beberapa teman-teman itu terhalang tentang kemampuan akademiknya kan gitu. Cuman di sebelum itu mungkin kita akan bahas tentang halangan psikologi dan halangan ekonomi yang mungkin juga banyak teman-teman yang mendapati ini. Seperti mungkin yang pertama itu ada pertanyaan, bagaimana dengan teman-teman yang ingin menyelesaikan tepat waktu sedangkan mereka juga tuh harus bekerja untuk membiayai kuliah mereka sendiri. Baik, terima kasih Mas Abdi ya. Saya berterima kasih ditemani Mas Abdi untuk ikut bersama-sama ya, mendiskusikan tentang problem-problem, tantangan dan hambatan teman-teman di saat kuliah ya. Saya juga menyadari betul bahwa saya kira tantangan teman-teman ketika kuliah, dimanapun Anda kuliah, itu bukan hanya persoalan akademik ya, tapi ada persoalan psikologi, bahkan juga problem ekonomi dan sebagainya. Ini saya kira penting untuk kita diskusikan bersama supaya setidaknya kita bisa memperoleh pencerahan lah ya, atau setidaknya alternasi jawaban ya. Baik, bagi mahasiswa yang kuliah, dia harus berjuang ya, di samping bagaimana dia bisa mengikuti kuliah dengan baik, namun dia juga harus berjuang bagaimana bisa survive ya secara ekonomi. Ini memang saya kira tantangan yang berat ya. Tapi saya ingin memberikan satu motivasi begini Mas Abdi ya. Tidak sedikit ya teman-teman yang kuliahnya sambil berjuang, sambil bekerja, mereka juga bisa selesai dengan baik ya. Sekali lagi himmat saya adalah pertama yang harus dilakukan adalah how to manage the time ya. Kaifa nahnu nudabbir al-awqat ya, bagaimana kita memanage waktu ya. Nah, kalau memang harus bekerja, di samping dia harus kuliah dan selesai kuliahnya, saran saya cari pekerjaan-pekerjaan, kalau bisa ini ya, cari alternasi pekerjaan yang tidak menyita waktu banyak. Itu satu. Jadi misalnya kan ada model-model kerja part time ya, yang hanya misalnya katakanlah misalnya jam 2 sampai jam 7 malam gitu kan. Jadi teman-teman para mahasiswa yang kebetulan harus berjuang ya secara ekonomi ya, karena mungkin orang tua tidak ngasih living cost-nya ya, sehingga di samping dia tetap harus kuliah, saran saya adalah mencari pekerjaan yang tidak full time tapi yang part time, sehingga kuliah tetap bisa jalan. Itu alternasi pertama. Alternasi kedua, bisa saja modelnya diambil dengan cara cuti dulu gitu loh. Jadi cuti dulu kerja yang maksimal, nanti di saving
Nah, begitu kira-kira uangnya dianggap cukup dari hasil katakanlah gajinya tadi, nanti dia fullkan untuk selesaikan kuliah. Ini kan alternasi-alternasi. Alternasi ketiga, saya ingin katakan teman-teman yang punya problem ekonomi seperti itu bisa mencari penghasilan tambahan tapi yang mendukung akademik. Contohnya apa? Misalnya apa? Menulis di jurnal di media-media online. Itu di samping bisa mengasah ketajaman akademik, yang menurut iman saya itu pekerjaannya juga tidak full time kan ya. Dia punya ide, misalnya saya melihat di media online itu yang satu kali nulis katakanlah misalnya 600 karakter itu dikasih HR 500.000 ya, 200 ya, sesuai dengan yang kemampuan masing-masing media tadi ya. Tapi artinya saya ingin mengatakan bahwa bisa melakukan tindakan-tindakan atau mengambil pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyita waktu. Atau kalau bagi yang memiliki kemampuan IT bagus, dia bisa bikin YouTuber. Nah, itu juga bisa menjadi solusi ya. Memang ini tidak bisa instan ya, harus waktunya cukup panjang ya. Tapi beberapa sudah berhasil memiliki subscriber yang banyak sehingga juga bisa memperoleh hasil tambahan yang itu bisa untuk mensupport kuliahnya. Alternasi keempat menurut iman saya mencari orang tua asuh. Nah, misalnya dosen-dosen yang mungkin siap untuk menjadi orang tua asuh, dia mungkin siap tinggal di sana ya, sekedar mungkin bantu-bantu pekerjaan ringan ya. Saya kira sebagian dosen siaplah kalau dia tidak keberatan ya untuk membantu sebagian mahasiswa seperti itu. Jadi intinya saya kira bisa dicoba alternasi-alternasi tadi terkait dengan persoalan ekonomi. Saya ingin mengatakan begini Mas Amri ya. Jadi sekali lagi saya menggunakan teorinya Arnold Toynbee. Arnold Toynbee itu salah seorang sejarawan Inggris yang dia punya teori namanya response and challenge ya. Jadi merespon dan tantangan ya. Jadi artinya apa? Bahwa maju mundurnya anak bangsa termasuk mahasiswa itu ya tergantung seberapa jauh dia merespon secara positif tantangannya. Jadi meskipun dia dalam himpitan ekonomi, kalau dia itu bisa merespon secara positif, justru itu menjadi inner power ya, kekuatan saya harus bangkit, melakukan rekayasa sosial. Saya tidak boleh miskin ya, orang tua saya boleh miskin tapi saya harus bangkit. Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan ini saya harus tetap bisa selesai kuliah ya, dengan prestasi yang baik ya, syukur bisa unggul ya, dan saya yakin bisa lakukan karena saya melihat beberapa mahasiswa yang prestasinya unggul juga bukan dari kalangan yang ekonomi high class Mas ya, justru yang pas-pasan ya. Banyak sebagian alumni LSI kan juga begitu, Anda tahu sendiri ya. Boleh saya sebut, kalau boleh saya sebut tapi nggak usah saya sebut lah. Saya kira sudah banyak contohnya yang waktu kuliah ekonominya pas-pasan tapi dia punya semangat baik ya, punya kemampuan komitmen yang baik, bisa selesai studi dengan baik, dan akhirnya juga hambatan-hambatan ekonomi ini bisa diatasi ya. Jadi orang yang mau sukses itu cirinya begini Mas ya, jangan banyak alasan untuk tidak sukses. Jadi orang yang mau sukses itu justru menjadikan hambatan sebagai tantangan dan peluang untuk maju. Itu keywordnya, saya kira itu ya. Oke. Ya, benar sekali ya yang disampaikan oleh Abi ini, soalnya teman-teman saya juga itu banyak yang saya lihat beberapa kakak kelas dan di letting itu walaupun kuliah tapi tetap rajin masuk, di samping itu mereka juga punya usaha online gitu Bi. Nah, you get point Mas Abi. Yeah. Bahkan mungkin Mas Abi lihat ya di Fakultas Usuluddin itu ada mahasiswa dia sambil bawa dagangan makanan loh ya, ada donat, ada apa. Yang penting mahasiswa tersebut tidak gengsi. Problemnya itu kan dia merasa sudah jadi mahasiswa lalu tidak mau tanda kutip ya kreatif ya. Dia tidak mau dikatakan miskin di hadapan teman-teman mahasiswa yang lain, padahal menurut iman saya gengsi ini justru tidak akan bikin kaya orang gengsi. Justru kalau kita bisa membuang gengsi dan egoisme tadi ya, yang penting
yang dijual halal usahanya dan bisa survive dan tidak meninggalkan kuliah, saya kira itu solusi yang baik dalam mengatasi problem ekonomi di saat dia kuliah. Ya. Saya boleh cerita Mas Abdi, saya pun Yun Sewu ya di saat kuliah pun bukan termasuk mahasiswa yang the have ya, yang punya uang gitu loh. Saya kuliah tidak punya motor loh Mas. 5 tahun kuliah di UI itu jalan kaki ya, harus naik bis, itu antri, itu sambil dipentelengi kernetnya itu loh, karena kalau mahasiswa dulu saat itu bayar 100 rupiah. Zaman saya kuliah tahun 90 itu 100 rupiah. Itu kalau mahasiswa dapat diskon, kalau bukan mahasiswa 250. Mesti ditanya mana KTM-nya, sambil dipentelengi oleh kernetnya. Ini duka-duka seperti ini, perjuangan keprihatinan seperti ini sudah saya rasakan Mas ya. Kemudian kalau boleh saya cerita juga, ini bukan berarti mengkufuri nikmat Allah ya, tapi justru saya ini sekedar cerita barangkali menginspirasi teman-teman mahasiswa. Saya dulu ketika mahasiswa juga sempat jualan kaos gitu kan ya. Jadi jualkan, kawan saya punya pakaian kan ya, nanti saya tawarkan, saya untung 1.000, 2.000 sudah. Saat itu 2.000-an bisa untuk naik bis 1 minggu minimal kan ya. Kemudian juga saya pernah coba, dulu kursus, saya sedang kursus, ngajari ngaji gitu loh. Nah itu kadang-kadang saya udah dikasih uang transport ya oleh ibu-ibu yang anaknya saya ajari ngaji itu. Ya berapapun saya terima, nggak apa-apa, bagi saya yang tidak saya gunakan untuk kemaksiatan ya. Saya pakai untuk sanggup kuliah, dan ibu-ibu yang ngasih itu juga sangat senang.